Teman-teman semua, inilah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 6 Kota Bekasi tahun pelajaran 2023-2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagaimana aktivitasnya, marilah kita simak bersama. Yang diketuai oleh Fadli Juliansyah. Closer merupakan ekstrakurikuler yang membawahi kegiatan kepramukaan seperti pelantikan kepramukaan yang dipimpin oleh Pradana Putra Lutfi Hanif dan Pradana Putri Stefani Lintang. Pasnamsi merupakan ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 6 Bekasi yang membawahi kegiatan baris berbaris seperti 17 Agustus yang diketuai oleh Triswa Mutia dengan Ahmad Fari sebagai pembawa bendera. PMR merupakan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang membawahi kegiatan kesehatan yang diketuai oleh Devina Mutia. Polsis merupakan ekstrakurikuler polisi siswa yang membawahi pengawasan terhadap siswa SMA Negeri 6 Bekasi yang diketuai oleh Adrian Bintang. Enviro Army 6 merupakan ekstrakurikuler yang membawahi kegiatan cinta lingkungan seperti Zero Plastic yang diketuai oleh Silva Widara. Gempa merupakan ekstrakurikuler generasi muda pencinta alam, merupakan kegiatan cinta alam seperti hiking yang diketuai oleh Farel Rifki. Basket merupakan ekstrakurikuler olahraga yang membawahi olahraga basket yang memperoleh banyak prestasi di luar sekolah yang diketuai oleh Raffi Ariski. HGZS merupakan organisasi olahraga di bidang sepak bola yang sudah mencetak banyak prestasi di luar sekolah yang diketuai oleh Muhammad Putra. PB merupakan organisasi yang membawahi olahraga bulu tangkis yang diketahui oleh Rafael Avianto. Taekwondo merupakan organisasi olahraga bela diri yang diketuai oleh Naura Radwa. Garnisun merupakan organisasi sanggar seni SMA Negeri 6 Bekasi yang terdiri dari tari tradisional, latih jaro, modernisme, seni musik, seni rupa, paduan suara, dan seni teater yang diketuai oleh Anindi Ramadhani. Kisti merupakan organisasi yang membawa kegiatan jurnalistik, fotografi, sinematografi, dan broadcasting yang diketuai oleh Alifa Raudina Rinold. Tomodachi merupakan organisasi yang membawahi kecintaan akan budaya Jepang yang diketahui oleh Naura Rifa. ICOM merupakan organisasi English Community yang membawahi kegiatan komunikasi dalam bahasa Inggris yang diketuai oleh Kalista Dara. 6IT merupakan organisasi yang membawahi bidang IT dan teknologi yang diketahui oleh Sekara Eurasia. Science Corp merupakan ekstrakurikuler yang membawa kegiatan penelitian sains yang diketuai oleh Rahman Nurul. Kopsina merupakan ekstrakurikuler yang membawahi kegiatan koperasi siswa yang diketuai oleh Billy Pratama. Semanam Bekasi. Semanam Bekasi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penasehat, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Kepala Laboratorium dan Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Pembina ekstrakurikuler yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat ridhonya pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa hadir di hari pertama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, pada pagi hari ini Bapak perlu menyampaikan ucapan selamat kepada kalian siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi Angkatan 30. Kalian bisa hadir di SMA Negeri 6
adalah karena prestasi kalian sendiri. Banyak teman-teman kalian di luar sana berharap, menginginkan, sangat ingin masuk ke SMA Negeri 6. Tapi hanya Andalah yang layak berada di sini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Keberadaan kalian di sini tentu akan berkonsekuensi dengan tanggung jawab. Kalian pada saat daftar ulang sudah diinterview, sudah ditanya terkait bagaimana latar belakang kalian berada di SMA Negeri 6 ini. Alasannya. Oleh karena itu, apa yang sudah kalian harapkan, apa yang sudah kalian sampaikan pada saat wawancara akan menunggu kiprah nyata kalian selama 3 hari ke depan. Hari Jumat, Senin, dan Selasa kalian akan diperkenalkan. Inilah SMA Negeri 6. Kenalilah SMA Negeri 6 semakin cermat, semakin lengkap. Tadi pagi Bapak mendengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kalian menyenangi, pintu masuk untuk menyenangi SMA 6, pintu masuk untuk mencintai SMA Negeri 6 adalah kenali SMA Negeri 6. Itu pintu masuknya. Semakin Anda mengenal, maka akan semakin Anda mencintai SMA Negeri 6. Perlu diketahui, mungkin di antara kalian di SMP-nya ada yang disebut dengan sekolah penggerak, dan tidak banyak. Ya, ada SMP Negeri 12. Ada alumni SMP Negeri 12 angkat tangan? Oke, terima kasih. Tetangga kita sebenarnya. Dan SMP Negeri 12 adalah merupakan salah satu sekolah penggerak tahap pertama. Ya, tapi saya nggak tahu apakah di sini juga ada dari SMP Negeri 3. Ada SMP Negeri 3? Karena terlalu jauh. Ada di Agus Salim. Ya, maka yang terdekat di sini SMP yang merupakan sekolah penggerak adalah SMP 12. Dan SMA 6 kita ini merupakan sekolah penggerak tahap pertama. Bahwa di SMA perlu kalian ketahui, tidak lagi berada di kota Bekasi untuk administrasi. Tapi saat ini SMA ada berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam Provinsi Jawa Barat dibagi lagi menjadi 13 area yang disebut dengan cabang dinas. Dan kita, Kota Bekasi, SMA Negeri 6 ini berada di cabang dinas wilayah 3 yang meliputi Kota dan Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi ada 45 sekolah negeri, ada 155 sekolah swasta. Jadi kabupaten ada 200. Di Kota Bekasi ada 22 sekolah negeri, ada 116 sekolah swasta.
ada 138 sekolah. Kabupaten dan Kota Bekasi ada 338 sekolah negeri. Dan SMA Negeri 6 merupakan salah satu sekolah gerak. Tahap pertama. Dari 338 tadi hanya ada 7 sekolah. Hanya ada 7 sekolah yang lolos seleksi sekolah penggerak. Untuk sekolah negerinya SMA 3, SMA 5, SMA 6, dan SMA 14. Swastanya Marsudirini, Panglima Sudirman, Nasional 1. Hanya ada 7 dari 338. Kalian boleh berbangga di situ. Apa yang diharapkan dari sekolah penggerak? Bahwa di dalam sekolah penggerak adalah memprioritaskan karakter. Karakter baik yang akan dikedepankan. SMA Negeri 6 tidak akan kenal yang nama bullying. Jangan coba-coba untuk melakukan bullying di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Karena itu sanksinya berat. Ya. Bullying merupakan hal yang menjadikan konsentrasi penanganan di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Yang kedua, kita akan mengutamakan jangan mencoba-coba untuk intoleransi. Kita mempunyai kesetaraan ras, suku, agama. Jadi tidak ada membuli, tidak ada membedakan ras, suku, dan agama. Ini yang kita kedepankan di dalam sekolah penggerak. Setelah kalian MPLS nanti, begitu masuk kelas, maka kalian kelas 10 harus menghasilkan karya berupa proyek. Mungkin yang tadi SMP 12 dia sudah pernah membuat proyek. Maka untuk kalian selama setahun ke depan kalian harus menghasilkan 3 proyek. Dan itu bukan kewajiban. Nah, di sana kalian akan diminta akan tumbuh yang namanya 6 profil pelajar Pancasila. Dan apabila kalian sudah putus harap, maka yakinlah apabila kalian kehilangan harapan, muncul keputusasaan, maka yakinlah Tuhan Yang Maha Esa telah merencanakan yang terindah setelah itu. Jadi itu poin yang Bapak ingin sampaikan. Jangan takut gagal dan jangan kenal yang namanya gagal. Yang Anda canangkan adalah sukses, sukses, sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi, Jumat 14 Juli 2023 dinyatakan resmi dibuka. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya.
maju damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan, dan hutan rimba, diberkatilah bumi bersama. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh Jakarta, amalkan Pancasila. Indonesia jaya selamanya. Kemudian Pak Iswahyudi, Aida, silakan tengok sebelah kanan. Nah, kemudian saya didampingi juga adik saya, Ibu Sela. Namanya susah Mas Sela, tapi panggilannya Ibu Sela. Terus kemudian di sana di paling belakang itu ada yang pakai ban lengan, itu adalah Pak Babin Kamtipmas, nanti berkenalan. Kalian harus kenal dengan Pak Babin Kamtipmas karena dia adalah polisi di Jati Asih, di kelurahan apa nih Pak Babin? Jati Rasa. Ya, dia penguasa Jati Rasa. Teman-teman harus kenal. Terus kemudian tidak kalah pentingnya, Ibu membawa tim dari Universitas Indonesia berdiri. Ini nanti silakan berkenalan sendiri, ganteng-ganteng, keren-keren, dan berprestasi. Silakan nanti berbagi pengalaman, apa yang kalian mau tanya tentang keberhasilan menjadi seorang mahasiswa di universitas ternama di Indonesia. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Ngomong cintanya kita pelan ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin perkenalkan diri saya. Nama saya Puji Astuti. Saya pangkatnya Ajun Komisaris atau AKP atau Kapten Polisi. Nah, saya berdinas di Bekasi Kota di bagian Bimas atau bimbingan masyarakat. Ya, silakan kalau nanti ada adik-adik yang ingin berkunjung atau lewat Polres mau mampir, silahkan bisa mencari saya atau bisa browsing di Google. Itu Puji Astuti. Silahkan lihat profilnya di sana ada di Google. Tapi saat ini Ibu tidak panjang lebar untuk berkenalan dengan adik-adik semuanya karena akan memberikan materi karena waktunya terbatas. Ya, baik anak-anakku semuanya masih semangat? Kalau masih semangat, sekarang kita mulai ke materi. Materi tentang kenakalan remaja. Ibu pengen tahu apa yang kalian ketahui tentang kenakalan remaja? Nama saya Timothy, asal sekolah dari SMP 9 Bekasi. Kenakalan remaja salah satunya yaitu merokok. Merokok. Apalagi? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ya, siapa namanya Timothy? Timothy. Tepuk tangan untuk Timothy. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewa Fauril Nazwa. Saya dari SMP 1 di Solo. Untuk saya, kenakalan remaja itu adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan seperti merokok, tawuran, minum miras, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dikatakan Timothy tentang kenakalan remaja adalah merokok. Kemudian apa tadi? Pergaulan bebas. Siapa nih? Kenakalan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di tengah masyarakat. Tadi contohnya, ya,
Ingatkan dulu, jangan catat. Samaan waktunya hanya 30. Ingat-ingat dulu, nanti setelah ini silakan dicatat ya. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Apakah kenakalan remaja hanya merugikan diri sendiri? Siapa yang dirugikan? Siapa? Masyarakat, lingkungan. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Nama baik diri sendiri. Siapa lagi? Sekolah kalian rugikan tidak? Dirugikan tidak? Kalau kalian melanggar atau melakukan tindak pidana, yang dipanggil pertama kali siapa? Orang tua. Kedua, sekolah itu siapa yang dipanggil? Kepala sekolah dan wali kelas. Ya, jadi yang dirugikan sangat banyak. Apakah kenakalan remaja bisa mengarah ke tindak pidana? Contohnya apa? Narkoba lagi, tawuran lagi, miras lagi, apa lagi? Pembegalan, apa lagi? Apa cewek? Contohnya apa cewek yang cewek lakukan? Pencurian, penipuan. Apa? Tidak bijak dalam di sosial media, contohnya berkomentar yang negatif itu termasuk apa? Termasuk apa kalau berkomentar secara negatif di media sosial? Bullying apa? Yang keras, cyberbullying. Jadi cyberbullying itu pembulian yang dilakukan melalui online. Online itu melalui apa? Sosmednya. Siapa yang punya sosmed siapa? Semuanya punya, ya. Gunakan media sosial secara di. Oke, jelas ya. Bullying apakah bisa dilakukan atau ditindak secara pidana? Apakah bullying merupakan tindak pidana? Bisa dihukum? Ibu tanya sekarang, rata-rata kalian umurnya berapa? Di atas 12 tahun? Anak-anak yang bisa dipidana usianya berapa? Berapa? 12? 12? Berarti semuanya ini calon-calon bisa dipidana atau tidak? Jadi harus hati-hati. Apa yang dimaksud bullying? Oh, sebentar, jangan kesana dulu. Jadi kenakalan remaja ada banyak sekali ya teman-teman. Tadi kenakalan remaja itu ada bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, penipuan, pencurian. Ada nggak anak-anak yang melakukan tindak pidana pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya? Ada tidak? Ada anak-anak semuanya. Kenapa mereka melakukan tindak pidana? Ada dua faktor. Faktornya apa? Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa? Contohnya? Faktor internal, faktor dari diri sendiri. Ya. Ya, seperti faktor internal, kenakalan remaja. Yang kedua, faktor eksternal. Siapa faktor eksternal itu? Izin menjawab, nama saya Muhammad Adi Setiandi. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja meliputi yaitu satu, pengaruh teman sebaya, yang kedua pengaruh lingkungan sosial, dan ketiga media dan teknologi. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Silakan duduk. Ya. Faktor eksternal. Ya, faktor eksternal bisa lingkungan. Bagaimana kita mempunyai lingkungan yang bisa membuat kita menjadi positif atau negatif itu tergantung dari kita sendiri. Karena kalian dididik bukan hanya di sekolah, tetapi kalian punya komunitas di luar.
Punya apa lagi? Keluarga. Faktor internal adalah faktor dari diri sendiri, bagaimana kita mempunyai iman yang kuat. Faktor eksternal ada faktor lingkungan, ya, atau internal bisa juga dari keluarga. Untuk itu, anak-anakku semuanya jalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang terjadi di keluarga, tetapi menjadi diri yang lebih baik. Ya. Jadi kuncinya keberhasilan itu dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi kalian usianya udah remaja, menanjak dewasa. Jadi nanti harus pintar-pintar mencari teman, mencari memilah mau kemana kita. Ya. Itu kenakalan remaja yang tadi disebutkan oleh teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bullying. Apa yang dimaksud bullying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zik Al-Falel. Saya lulusan dari SMP Bunda. SMP Bunda, menurut saya, bullying adalah tindakan diskriminasi kepada seseorang baik dalam bentuk fisik maupun komunikasi. Baik. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Alfal Margareta dari SMP Negeri 194 Jakarta. Jawabannya, bullying itu merupakan salah satu tindakan perundungan yang dilakukan oleh seorang atau lebih kepada pihak yang atas dasar kebencian, kemarahan, dan lainnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Bahwa bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus baik satu orang maupun sekelompok orang untuk membuat seseorang menjadi terluka atau menjadi sakit, bahkan bunuh. Jelas? Apa pengertian bullying jelas? Tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus yang membuat seseorang menjadi terluka, sakit hati, bahkan bunuh diri. Tindakan itu dilakukan baik secara perseorangan maupun sekelompok orang. Ya. Pengertian bullying sudah tahu? Sekarang bullying ada berapa jenis? Bukan ada berapa jenis. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying apa saja yang terjadi? Jenis-jenis bullying ada apa saja? Angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Johan Rafael Bakara dari SMPN 12 Kota Bekasi. Izin menjawab, dari sepengetahuan saya, bullying itu ada 3 macam. Yang pertama, bullying secara fisik. Yang kedua, bullying secara verbal. Dan yang ketiga, secara cyberbullying, secara media sosial. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Benar? Ada 3, ada 4, dan ada 5. Tadi bullying, bullying sosial, bullying apa lagi satu? Apa? Yang media apa? Cyber. Apa itu bullying verbal? Secara verbal itu membela secara verbal bisa dikatakan melalui kata-kata atau secara komunikasi atau sejenisnya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dokter. Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan intimidasi secara memberikan mengata-ngatain ya, secara bullying ditujukan untuk fisik tetapi dengan kata. Contohnya biasanya cewek-cewek nih, contohnya apa? Bullying secara verbal, ngata-ngatain. Contohnya ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Bisefala dari SMP Negeri 9 Bekasi. Contoh bullying verbal adalah seperti rasisme, perbedaan ras, dan lain-lain. Terima kasih.
perbedaan ras, rasisme, rasisme. Ya, tepuk tangan. Bisa juga. Ada lagi. Siapa yang pernah ngatain temennya? Boleh coba. Siapa yang pernah ngatain? Tidak ada. Berarti di sini stop bullying sudah dilaksanakan berarti ya. Ya, ngata-ngatain temennya biasanya. Maaf ya. Ada temennya yang badannya gede. Di sini nggak ada yang gede ya? Nggak ada yang gede ya? Oh, ada. Begitu ada yang temen yang gede datang, ada gempa, ada gempa, ada gempa. Ada nggak yang begitu? Ada yang ngatain temennya nggak? Mentang-mentang hitam, dia putih dikatain, hitam. Ada nggak yang begitu? Ada yang manggil dengan panggilan nama bapaknya. Ada tidak? Ada. Kalau yang dipanggil dengan panggilan bapaknya terima tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak terima, apakah itu masuk bullying atau tidak? Apakah itu pidana atau tidak? Pidana. Bullying termasuk pidana diatur dalam pasal 7 pasal 76. Kemudian ancaman hukumannya adalah 6 tahun 2 tahun 6 bulan dan denda 72 juta. Atau bisa juga di sana kalau ada tadi kekerasan fisik, di sana bisa masuk ke pasal 351. Apa 351? Kekerasan fisik, ya. Oke, kembali lagi. Tadi bullying verbal. Ada lagi bullying apa? Fisik. Bullying fisik adalah kekerasan atau pengeroyokan. Boleh juga. Contohnya apa kekerasan fisik? Contohnya apa? Mendorong, mencubit, menendang. Tidak pidana bukan? Tidak pidana. Kemudian bullying sosial. Apa bullying sosial? Apa contohnya bullying sosial? Mengucil. Ini biasanya anak-anak nih, cewek nih. Suka nunjuknya contohnya pakai lidah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Contohnya nunjuk-nunjuk si itu tuh. Itu namanya pengucilan. Ya, itu termasuk bullying sosial. Nah, kemudian yang terakhir adalah bullying cyber. Cyberbullying adalah apa? Tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media online. Contohnya apa? Contohnya bullying yang sekarang dilakukan secara cyber. Contohnya apa? Apa, Sir? Berkomentar tidak baik, apalagi? Apalagi? Yang lain mana? Apalagi? Fitnah. Fitnah, apalagi? Penyebaran video yang tidak baik atau asusila, termasuk bullying bukan? Termasuk bukan? Pengancaman yang akan dilakukan penyebaran video yang tidak baik itu termasuk bullying di cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menyebar atau memberikan informasi secara tidak benar di media sosial. Ya. Jelas ya, tadi bullying ada berapa? Ada 4. Bullying yang bisa dipenjarakan adalah 12 tahun ke atas. Ya. Kemudian tawuran. Kemarin di Bekasi Kota sudah
tindak secara hukum ada beberapa yang sudah vonis hukumannya. Adik-adik perlu ketahui bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan proses hukumnya bisa dipercepat, bukan dipercepat. Proses hukumnya lebih cepat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau anak di bawah umur, proses hukumnya 15 hari sudah ketok palu, jedek, dihukum sekian tahun penjara. Kalian tahu penjaranya di mana, anak-anak? Penjara anak-anak tahu di mana? Ada di Tangerang, ya. Jadi usia 12 tahun penjara tidak lagi dikembalikan ke sekolah atau orang tua, tetapi mereka akan ditindak secara hukum dan hukumannya di atas 5 tahun. Ya, dendanya nanti tergantung dari tindak pidana apa yang dilakukan, karena semuanya sudah bisa dilakukan oleh anak-anak semuanya. Baik, sementara itu saja, nanti bisa kita lanjutkan setelah adik-adik menjadi murid di SMA 6 Jatiasih ini. Ya, seluruhnya siap. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari tempat yang akhir kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Kami berharap dari kepolisian SMA 6 Jatiasih tidak ada yang terlibat dalam tindak pidana kenakalan remaja maupun tindak pidana yang lainnya. Apabila nanti itu terjadi akan merugikan diri sendiri, keluarga, orang tua, kemudian sekolah dan bangsa dan negara kalian. Semua kalian anak-anak ini adalah tanggung jawab negara. Jadi tolong perilaku-perilaku yang menyimpang dihindari. Ya, itu saja pesan dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.